Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka santer disebut bakal maju sebagai calon wakil presiden dalam pemilu 2024. Peluang Gibran menjadi cawapres semakin terbuka setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan salah satu gugatan perihal batas usia calon presiden dan cawapres. Publik pun menanti sikap politik Gibran. Senin 16 Oktober 2023, Mahkamah Konstitusi resmi mengabulkan gugatan Almas Sakibiru, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Jawa Tengah. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan usia minimal capres dan cawapres paling rendah 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Kendati keputusan ini berlaku bagi semua orang, mata publik tak bisa lepas dari sorotan akan putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, yang saat ini masih menjabat sebagai Wali Kota Surakarta dan berusia 36 tahun untuk berkontestasi di Pilpres 2024. Menanggapi putusan MK ini, dalam keterangannya Senin 16 Oktober di Surakarta, Gibran sempat menyebut dirinya tidak pernah berambisi menjadi cawapres. Ia juga mengklaim tidak memperhatikan perkembangan dinamika politik mengenai dirinya yang digadang-gadang sebagai cawapres. Meski demikian, nama Gibran memang terus digadang-gadang oleh kubu pengusung Prabowo Subianto untuk mendampingi Prabowo dalam Pilpres 2024. Intinya kan putusannya seperti itu. Saya kan juga masih di sini. Saya juga aktivitas seperti biasa. Untuk putusan MK saya kembalikan lagi ke MK. Kalau mau bertanya detail masalah klausul ini itu, tanya ke pakar hukum, tanya ke penggugatnya. Urusan capres, cawapres itu urusannya para ketua umum, para pemilik partai, parpol dan lain-lain. Sementara itu, Ketua DPC PDIP Surakarta FX Hadi Rudiatmo menepis wacana Gibran untuk menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto. Dalam keterangannya Senin 16 Oktober di Surakarta, Jawa Tengah, Rudi memastikan Gibran tetap setia kepada PDIP. Ya wis ngomong, saya tidak pernah berpikir negatif. Kesetiaan Mas Wali terhadap PDI Perjuangan 100% Mas ya. Jadi tidak pernah saya berpikir yang negatif. Saya selalu berpikir positif, di PDI tidak ada perpecahan. Terkait putusan MK yang seolah memuluskan langkah Gibran untuk maju di kontestasi Pilpres 2024, peneliti politik ESEAS Yusof Ishak Institut Singapura, Made Supriyatma menilai hal ini sebagai upaya Presiden Jokowi melanggengkan kekuasaannya menjelang akhir masa jabatan sebagai presiden. Hal ini diungkapkan Supriyatma dalam tayangan Rossi di Kompas TV. Lame duck session itu biasanya terjadi karena presidennya tahu persis situasinya bahwa sebentar lagi saya akan mundur, saya akan mempersiapkan jalan untuk pengganti saya. Yang terjadi sekarang, presiden yang seharusnya berada dalam lame duck sosial itu menjadi sangat dominan, hiperaktif, ya, untuk memperjuangkan kepentingannya. Bahwa kalau seandainya Gibran menjadi cawapres dan kemudian menjadi wapres, ini adalah Jokowi's power by proxy. Meski demikian, Presiden Jokowi sendiri enggan berkomentar terkait peluang putranya Gibran menjadi cawapres Prabowo usai putusan MK. Jokowi menyerahkan keputusan tersebut kepada partai politik dan mengaku tidak akan ikut campur. Namun, ia tidak dengan tegas mengatakan apakah Gibran akan maju sebagai cawapres atau tidak.